Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah analisa dan visualisasi data dengan dosen pengampu Ibu Faradila SSI MKOM akan memaparkan hasil kerja kelompok kami tentang analisis data dan visualisasi data penggunaan media sosial. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Bagus Pramudia, saya sendiri. Yang kedua ada Alvin Kurniawan. Yang ketiga ada Erik Saputra Caniago. Yang keempat ada KGS M. Maria Hidayatullah. Dan yang terakhir ada Reza Fahmi. Topik yang akan kami bahas pada masalah kali ini yaitu yang pertama, apa saja dampak positif yang dirasakan responden terhadap penggunaan media sosial pada kesehatan mental mereka. Yang kedua, apa saja dampak negatif yang dirasakan responden terhadap penggunaan media sosial pada kesehatan mental mereka. Dan yang terakhir, apakah penggunaan media sosial berpengaruh terhadap hubungan sosial responden. Penggunaan media sosial. Dalam era digital saat ini, penggunaan media sosial semakin meluas dan menjadi bagian penting dari kehidupan modern kita. Dari anak-anak hingga orang dewasa, hampir semua orang telah menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan mencari informasi. Namun, seperti halnya dengan teknologi lainnya, penggunaan media sosial juga dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan mental, hubungan sosial, dan prestasi akademik seseorang. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dan pengukuran statistik dasar seperti rata-rata, median, modus, range, simpangan baku, atau standar deviasi dan koefisien variasi untuk memahami penggunaan media sosial dan dampaknya pada setiap individu. Oh, Oke, baiklah. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian. Pada analisis kali ini, kami melalui 5 tahap dalam menetapkan metode penelitian, yaitu yang pertama itu ada desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian survei dengan menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data. Kemudian yang kedua itu ada populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah penggunaan media sosial di umur yang beragam. Kemudian yang ketiga itu ada sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah 68 responden yang dipilih secara purposive game sampling melalui Google Form. Kemudian yang keempat ada instrumen. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner penggunaan media sosial yang terdiri dari 20 pertanyaan dengan menggunakan skala Likert. Kemudian yang terakhir dalam metode penelitiannya itu kami menggunakan prosedur pengumpulan data responden, yaitu responden diundang untuk mengisi kuesioner penggunaan media sosial melalui Google Form. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif. Kemudian kami menggunakan dua teknik pengumpulan dalam penelitian kali ini, yaitu Baik, yang pertama kami menggunakan kuesioner. Dalam metode kuesioner ini, penulis mendapatkan data informasi dengan menggunakan Google Form. Penelitian yang menggunakan serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan informasi dari responden. Kuesioner dapat berbentuk kertas yang diisi secara manual atau dalam format digital yang dapat diisi secara online. Kemudian yang kedua itu ada Smart PLS. Teknik penelitian menggunakan Smart PLS atau Partial Least Squares melibatkan serangkaian langkah-langkah yang terdiri dari perencanaan penelitian, kemudian ada pengumpulan data dan analisis statistik, dan yang terakhir itu ada interpretasi hasil. Baik, selanjutnya yaitu setelah melakukan pengumpulan data, maka kami memperoleh hasil penelitian sebagai berikut, yaitu deskripsi umum responden. Pada tahap ini, peneliti menganalisis jawaban dari responden pada kuesioner mengenai penggunaan media sosial sebagai media informasi di masyarakat. Peneliti berhasil mengumpulkan data responden dalam 4 hari sebanyak 68 data dan seluruh kuesioner dapat diolah. Informasi yang dihasilkan meliputi angkatan responden dalam penggunaan media sosial di masyarakat. Kuesioner disebar menggunakan Google Form secara langsung dan tidak secara langsung atau menyebarkan lewat media sosial. Hasil penyebaran dengan kuesioner dengan total 68 responden yang dihasilkan dan didapat 68 responden yang dapat dianalisis.
Kemudian selanjutnya diperoleh pembentukan model awal dengan metode Smart PLS yang dapat dilihat di gambar berikut ini. Maka dapat kami simpulkan 3 hal dari hasil penyebaran kuesioner dan pembentukan model awal, yaitu yang pertama, validasi konvergen. Validasi konvergen dilakukan untuk melihat nilai loading factor AVE dan communality model penelitian setelah dilakukan penghapusan indikator dengan nilai yang lebih kecil atau kurang dari 0,70. Dapat dilihat pada gambar berikut. Yang kedua, AVE. Dengan cara memperhatikan nilai AVE dan communality dapat digunakan untuk mengukur validitas selain melihat nilai loading factor. Indikator konstruk dikatakan valid jika nilai AVE dan communality lebih dari 0,50. Berdasarkan hasil run atau calculate, terlihat bahwa seluruh variabel memiliki nilai AVE dan communality lebih dari 0,50. Maka, semua indikator konstruk merupakan indikator yang valid. Dapat disimpulkan bahwa nilai faktor loading, AVE, dan communality untuk semua indikator variabel di atas memenuhi persyaratan untuk validitas konvergen. Yang terakhir ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulang. Uji reliabilitas diukur dengan memperhatikan nilai Cronbach's alpha dan composite reliability. Hasil nilai Cronbach's alpha dan composite reliability dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya, kesimpulan dan saran dari hasil penelitian analisis penggunaan media sosial yang telah kami lakukan, maka dapat kami tarik kesimpulan, yaitu penelitian ini menggunakan desain penelitian survei dengan menggunakan 68 responden pada pengguna sosial media yang dipilih secara purpose sampling melalui Google Form. Responden diundang untuk mengisi kuesioner, di mana data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan PLS. Teknik pengumpulan yang digunakan penulis adalah kuesioner dan Smart PLS, yang melibatkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan interpretasi hasil. Selanjutnya saran yaitu diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan oleh peneliti lainnya agar kekurangannya di dalamnya penelitian ini dapat diperbaiki dengan lebih baik lagi. Baiklah, mungkin tadi sedikit pemaparan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas analisis penggunaan media sosial. Pemaparan kali ini kami buat untuk memenuhi tugas video ujian akhir semester pada mata kuliah analisis dan visualisasi data. Kami harap dapat memberikan hasil yang maksimal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi Salam, wabarakatuh. Pak.